Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emma, yang saat itu sedang berada di sebuah kamar hotel, bersama dengan selingkuhannya yang bernama Tom. Tapi entah kenapa, Emma terlihat seperti dihantui perasaan bersalah atas perselingkuhan tersebut. Emma lalu berkata kepada Tom, bahwa dia harus segera pergi. Karena hari ini, adalah hari ulang tahun pernikahan dia dengan suaminya. Tom yang mendengar itu, tentunya tidak bisa melarang Emma untuk pergi. Karena dia sadar, bahwa dirinya hanyalah selingkuhan Emma. Keesokan harinya saat di kantor suaminya, Emma menerima bunga ucapan ulang tahun pernikahan mereka. Dan ketika dia masuk ke ruang kerja suaminya, Emma tidak sengaja melihat berkas dirinya di atas meja, dan berkas seorang perampok bernama Bobby, yang dulu menganiayanya 11 tahun yang lalu. Emma yang melihat itu pun sempat terkejut. Namun tak lama kemudian, suaminya yang bernama Mark tiba-tiba masuk. Mark berkata kepada Emma, melihat berkas itu hanya akan memicu kecemasanmu saja. Emma pun meminta maaf karena telah melihat berkas itu tanpa izin. Namun di sisi lain, pikiran Emma masih bertanya-tanya, kenapa Mark masih menyimpan berkas tersebut. Singkat cerita saat akan pulang, secara kebetulan, Tom juga masuk ke dalam lift yang sama dengan mereka. Dan perlu diketahui, Mark ini ternyata adalah atasan Tom. Atau dengan kata lain, Emma selama ini telah berselingkuh dengan Tom, yang merupakan bawahan dari suaminya sendiri. Di dalam lift, Mark dan Tom saling mengobrol seperti biasa, yang seakan tidak ada apa-apa di antara mereka. Tapi tidak dengan Emma, yang terlihat panas dingin, karena takut perselingkuhannya dengan Tom ketahuan oleh Mark suaminya. Malam harinya, Mark mengajak Emma makan malam romantis di restoran untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Di sana, mereka saling bertukar kado pernikahan, yang mana Mark memberikan Emma sebuah kalung berlian mahal yang didesain khusus. Sedangkan Emma, dia memberikan Mark sebuah tiket liburan. Tapi Mark menolaknya dan mengatakan bahwa dia sedang tidak ingin pergi. Kemudian, Mark pun langsung memasangkan kalung berlian mahal itu ke leher Emma. Singkat cerita saat di luar, Mark mengatakan bahwa dia memiliki satu hadiah lagi untuk Emma. Tapi kali ini, Mark meminta Emma untuk menutup matanya dengan kain, karena dia ingin membawanya pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Emma yang merasa tidak nyaman dengan penutup mata itu, dia pun melepasnya. Ternyata, mereka sedang menuju ke sebuah rumah di pinggir danau yang membeku. Mengetahui itu, Emma sempat merasa aneh. Tapi Mark mengatakan bahwa tujuannya membawa Emma ke sana adalah untuk menghidupkan kembali keharmonisan hubungan mereka, dan untuk menciptakan kenangan indah di tempat itu. Setibanya di sana, Emma yang sengaja dibiarkan sendirian, menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Aku selalu mencintaimu sampai maut memisahkan kita." Kemudian, Emma terus berjalan di atas lantai yang dipenuhi lilin, yang mengarahkannya menuju ke ruangan gelap tempat pencetakan foto. Di dalam sana, Emma melihat ada banyak sekali foto kenangannya bersama Mark. Dan semakin dalam Emma menelusuri ruangan itu, dia melihat secarik kertas di atas piringan hitam, yang bertuliskan "Mainkan Aku". Ternyata, itu adalah lagu kenangan mereka, yang membuat Emma terharu mendengarnya. Lalu, Emma pun terus berjalan, mengikuti taburan bunga yang menuju ke kamar. Dan terlihat, Mark yang sudah menunggunya di sana, dengan 2 gelas minuman di tangannya. Kemudian, Mark memuji kecantikan istrinya itu. Dia juga meminta maaf karena belum bisa menjadi suami yang baik. Emma yang mendengarnya pun merasa tersentuh, dan adegan pun berlanjut di atas ranjang. Keesokan paginya, saat Emma terbangun, terlihat Mark yang sedang duduk membelakanginya. Mark kemudian bertanya kepada Emma, "Apakah kau bermimpi indah?" Lalu, ketika Emma bangkit dari kasur, dia sangat terkejut ketika melihat tangannya yang sudah terborgol dengan tangan Mark. Dan ketika Mark menoleh ke belakang, inilah yang terjadi. Emma yang menyaksikan hal itu pun seketika panik, dan berusaha menelpon polisi. Tapi ternyata tidak ada sinyal di sana. Emma lalu mencoba untuk menembak borgol tersebut, namun sialnya pelurunya kosong. Emma pun kemudian menyeret mayat Mark ke sebuah ruangan gelap. Lalu saat lampunya dinyalakan, terlihat ada gaun pengantinnya di sana. Emma kemudian menarik gaun itu, dan merasa bingung, ketika menemukan ada sebuah berangkas rahasia di sana. Emma pun menggunakan gaun itu untuk menyeret mayat Mark.
Namun ketika Emma menuruni tangga, sialnya dia malah terjatuh. Kemudian, ketika Emma membuka pintu, dia melihat keadaan di luar yang sangat dingin. Emma pun terus menyeret mayat Mark sampai ke dalam mobil. Akan tetapi, Emma dibuat kesal saat mengetahui kalau bahan bakar mobilnya ternyata telah dikuras habis oleh Mark. Lalu ketika Emma menyalakan pemutar lagu di mobil itu, terdengar rekaman suara Mark yang mengatakan bahwa dia terkesan dengan Emma karena telah berhasil sampai sejauh ini. Di dalam rekaman itu, Mark juga mengatakan bahwa dia sangat menyesal karena tidak bisa melihat ekspresi wajah Emma saat itu karena dia sekarang sudah tidak bernyawa. Ternyata, Mark melakukan ini semua karena dia sudah mengetahui tentang perselingkuhan Emma dengan Tom, dan dia tidak ingin melihat Emma hidup bahagia bersama selingkuhannya tersebut. Kemudian, Emma pun kembali menyeret mayat Mark ke dalam rumah untuk membersihkan diri. Di sini, Emma yang terlihat kesal, mencoba untuk melepas kalung berlian pemberian dari Mark. Tapi anehnya, kalung itu sama sekali tidak bisa dilepas. Saat itu, Emma berencana ingin memotong tangan Mark. Tapi anehnya lagi, dia sama sekali tidak menemukan satupun alat yang dapat dia gunakan untuk memotong. Hingga ketika Emma kembali ke ruangan pencetakan foto, dia sangat terkejut ketika melihat foto-foto kenangannya bersama Mark telah berubah menjadi foto-fotonya saat bersama Tom. Bahkan, di sana juga terdapat foto Bobby, perampok yang dulu menganiayanya 11 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, dari luar tiba-tiba terdengar ada seseorang yang datang mengetuk pintu. Ternyata, itu adalah Tom selingkuhannya. Emma lalu bertanya, "Kenapa kau bisa ke sini?" Tom menjawab bahwa dia hanya mengikuti pesan yang dikirimkan oleh Emma sebelumnya. Emma yang mendengarnya pun jadi kebingungan, karena dia merasa tidak pernah mengirimkan pesan kepada Tom. Saat itu Emma pun baru menyadari bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Mark sebelum dia tewas. Kemudian, Emma pun memperlihatkan apa yang terjadi dan menceritakan semuanya kepada Tom. Lalu tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat ada sebuah mobil yang menuju ke arah mereka. Melihat itu, Tom menyuruh Emma untuk tetap bersembunyi di dalam. Sementara Tom, dia akan menghadapi orang itu. Kemudian terlihat seorang pria bernama Jimmy yang turun dari mobil. Tom pun langsung menanyakan tentang keperluan Jimmy datang ke sana. Jimmy lalu menjelaskan bahwa dia dipanggil oleh Mark untuk memperbaiki pipa yang rusak di rumah itu. Mengetahui itu, Tom pun berbohong dengan mengatakan bahwa Mark sedang tidak ada di rumah. Tom lalu membayar biaya Jimmy secara cuma-cuma, dan kemudian menyuruh Jimmy untuk pergi. Namun sesaat kemudian ada satu pria lagi yang keluar dari mobil Jimmy, dan secara tiba-tiba pria itu langsung menyerang Tom hingga tewas. Setelah itu, mereka berdua pun masuk ke dalam rumah untuk mencari Mark. Ternyata pria itu adalah Bobby, perampok yang dulu menyerang Emma 11 tahun yang lalu dan sempat membuat Emma trauma. Melihat itu, Emma yang ketakutan pun segera bersembunyi. Di sini Jimmy bertanya, kenapa Bobby harus membunuh? Bukankah Bobby sudah berjanji tidak akan membunuh lagi? Namun, Bobby tidak memperdulikannya. Dan saat di atas, Bobby melihat noda darah di atas kasur, dan juga menemukan sebuah berangkas di sana. Sedangkan Emma, secara diam-diam, dia terus berusaha menyeret mayat Mark ke gudang. Namun di sisi lain, Jimmy melihat jejak darahnya yang menuju ke gudang. Di dalam gudang, Emma menemukan sebuah alat yang bisa dia gunakan untuk memotong lengan Mark. Jimmy tiba-tiba masuk ke gudang itu. Dan ketika dia melihat mayat Mark, Jimmy sangat terkejut dan segera berlari ke dalam rumah untuk memanggil Bobby. Lalu ketika Bobby juga melihat mayat itu, dia berkata bahwa pria inilah yang menyuruh mereka datang ke sana. Saat itu, Bobby berniat untuk segera membuka berangkas yang ada di kamar. Tapi sebelum itu, Bobby tidak sengaja melihat ada bekas jejak kaki yang ditinggalkan oleh Emma di sana. Namun mereka mengabaikannya dan mencoba untuk membuka berangkas tersebut. Di sisi lain, Emma menemukan bahan bakar.
Dia pun membawanya ke mobil dan langsung mengisinya. Namun secara tiba-tiba, Bobby juga ke sana dan membocorkan ban mobil itu untuk berjaga-jaga. Emma yang panik pun secara perlahan keluar, dan melihat Jimmy yang sedang menyeret mayat Mark. Melihat itu Emma pun segera bersembunyi. Tapi sialnya, Bobby yang mendengar suara langkah kaki Emma, dia pun segera mencarinya. Saat itu, Emma bersembunyi di dalam rumah. Bersamaan dengan Jimmy yang juga telah masuk membawa mayat Mark, dan Bobby yang juga masuk mencari keberadaan Emma. Lalu ketika Bobby sudah sangat dekat dengan Emma, Emma pun mencoba mengalihkan perhatian mereka, dengan menekan alarm mobil yang ada pada kuncinya. Mendengar itu, Bobby dan Jimmy pun segera menuju ke mobil, tapi mereka tidak menemukan siapapun di sana. Bobby kemudian berkata ke Jimmy, bahwa alarm mobil itu hanyalah sebuah pengalihan, yang artinya, masih ada seseorang di rumah itu. Lalu mereka pun segera kembali ke rumah untuk mencari Emma, yang dimana Jimmy disuruh untuk mencarinya di lantai bawah, sedangkan Bobby, dia mencarinya ke lantai atas. Singkat cerita, Bobby pun masuk ke ruangan tempat di mana Emma bersembunyi. Emma yang menyadarinya, kemudian langsung menghantam kepala Bobby. Jimmy yang mendengar kegaduhan itu pun segera menuju ke sana, dan tanpa dia sadari, Emma tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Melihat ada kesempatan, Emma pun mengambil kunci mobil mereka. Namun ketika Emma sudah masuk ke dalam mobil, tanpa disangka Bobby berhasil menangkapnya. Tapi sebelum itu, Emma sempat menghubungi polisi sehingga lokasi mereka dapat dilacak. Di sini, Jimmy yang takut tertangkap sempat mengajak Bobby untuk kabur. Tapi Bobby tidak mau, dan memaksa Jimmy untuk tetap berada di sana sampai semuanya selesai. Jimmy kemudian disuruh untuk membawa mayat Mark ke kamar. Sementara Bobby, dia terus menanyakan tentang kode berangkasnya kepada Emma. Tapi Emma bilang, dia sama sekali tidak mengetahui kodenya, dan Emma pun dibuat pingsan. Tak lama kemudian, Emma tersadar dengan keadaan tangan yang sudah kembali terborgol ke mayat Mark. Di sana, terlihat Bobby yang terus menanyakan tentang kode berangkas kepada Emma. Bahkan Bobby juga mengancam, akan memotong jari kaki Emma, jika Emma tidak mau memberitahukan kodenya. Tapi Jimmy mencoba menahan Bobby, dengan menodongkan pistol yang dia temukan di bawah kasur. Jimmy pun meminta Bobby untuk menjatuhkan pisaunya dan segera menjauh dari Emma. Kemudian secara baik-baik, Jimmy meminta Emma untuk memberitahukan kodenya, dan berjanji mereka akan segera pergi dari sana. Namun Emma mengatakan, bahwa dia akan memberikan kodenya, dengan syarat mereka harus melepaskan borgolnya terlebih dahulu. Jimmy pun setuju dan kemudian membukakan borgolnya. Setelah itu, Emma pun memberitahukan kodenya, yaitu 29 Juli 2011, yang dimana itu adalah tanggal pernikahannya dengan Mark. Bobby pun segera memasukkan kodenya dan membuka berangkas tersebut. Tapi ketika dibuka, anehnya berangkas itu ternyata hanya berisi sebuah pisau, yang bertuliskan, berlian yang kalian cari ada pada Emma. Seketika mereka pun baru menyadari, bahwa berlian yang dimaksud adalah kalung berlian yang ada di leher Emma. Tapi Emma mengatakan, bahwa kalung itu sama sekali tidak bisa dilepas. Jimmy sempat membantu Emma untuk melepas kalung berlian itu, tapi tetap saja tidak bisa. Melihat itu Bobby mengatakan, bahwa Mark sengaja membuat kalung itu agar tidak bisa dilepas. Di sini, Bobby pun mulai paham alasan Mark memanggil mereka ke sana. Yang dimana, Mark secara tidak langsung menyuruh Bobby, untuk memotong leher Emma menggunakan pisau daging yang ada di berangkas itu. Akan tetapi, Jimmy kembali menahan Bobby agar tidak melakukannya. Jimmy pun harus tewas. Emma yang melihatnya pun kemudian mengambil pisau untuk melawan Bobby. Emma yang berhasil membuat Bobby tersungkur, kemudian dengan cepat langsung memborgol tangan Bobby ke mayat Mark. Lalu dengan keadaan lemah, Emma mencoba untuk kabur, tapi Bobby tetap mengejarnya sampai di atas danau yang membeku.
Di dalam air, Emma berhasil menusuk mata Bobby dan membuat cekikannya terlepas. Sehingga Bobby pun harus tenggelam dengan tangan yang terborgol ke mayat Mark. Sedangkan Emma, dia terus berusaha untuk kembali ke permukaan. Kemudian pada scene akhir, terlihat Emma yang berhasil selamat dan langsung membuang cincin pernikahannya. Lalu tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara mobil polisi yang datang, dan film pun berakhir. Itulah tadi, seluruh alur cerita, dari film yang berjudul. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum, dan like video ini bagi yang suka. Oke, sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Semoga kalian sehat selalu, dan sampai jumpa.